Halo Sinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film yang harusnya Bandung. Dan apakah Bandung? Apakah Bandung banget? Yang Iya. ini filmnya berjudul Dan Bandung. Ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo Dan diadaptasi dari novelnya karya Pidi Baik. yang berjudul sama. Dan Bandung. Dan di sini tapi Pidi Baik tidak terlibat dalam menulis skripnya. Makanya skripnya di sini ditulis oleh Titin Watimena. Yes. Dan untuk PH-nya di sini ada Verona Films ya. Cast-nya ada Samo Rafael, Shana Shannon, Kiesa Lefronka, Razanzu, Theo Suple apa Supel nih, Doni Damara, Zeni Zhang, Aswendi Bening Suara, Nugi, Tike Priyatnakusuma, dan di babak akhir nih ada Paul Paul tiba-tiba. Amrop. Iya. Dan Bandung menceritakan seorang pemuda di kota Bandung bernama Basil. Ya. Dia adalah mahasiswa seni rupa, juga mengelola sebuah kios kaos. Namanya kios kaos ya, mengelola sebuah toko kaos, beberapa kios kaos bersama teman-temannya. Iya. Suatu hari dia datang ke pertandingan Persib dan di sana tanpa sengaja bertemu dengan sosok perempuan bernama Elma dan langsung terpesona dan Apakah- ternyata mendapat pertentangan dari keluarga ya, keluarga Elma. Iya. Pokoknya ini sebenarnya plotnya tipikal forbidden love atau Ya. kisah cinta toksik yang akhirnya ya begitulah. Harusnya plotnya udah kita Udah bisa kebaca tebak ya. juga. Apalagi buat kalian yang memang membaca novelnya, karena kita berdua tidak. Belum ya kami ya? Belum. Jadi apakah menurut kalian ini sesuai novel atau tidak? Silakan Iya. tulis di kolom komentar ya. Tapi buat Nita nih apa kira-kira yang oke dari Dan Bandung ini? Aku suka karakter Basil. Mantap. Aku sukanya karena di antara karya-karya Pidi Baik ya kayak Sadali atau Dilan, Basil tuh yang paling mendekat realitas gitu, Iya. yang paling normal, maksudnya nggak gombal yang berlebihan. Terus dia tuh jokesnya juga ya secukupnya aja gitu, nggak giung, Iya, tidak nggak terlalu- bertebar-tebar puisi Ya, gitu, tidak nggak berpuitis puitis. juga ya ngomongnya. Dan menurut aku justru itu yang sangat dekat dengan keseharian kita sih, jadi nyampe gitu. Dan nggak kerasa gitu tuh, kalau aku mungkin ya karena mungkin beda-beda delivernya. Kalau ke aku sendiri aku kayak ih lucu gitu, kayak nggak sadar tuh kayak ikut senyum gitu loh, saking gemesnya atau kayak chemistry dianya gitu. Bagus sih menurut aku. Jadi di antara karakter-karakter yang ada di semestanya Pidi Baik, aku suka Basil. Iya, dan aku suka Elma. Oh Karena iya. ini merupakan case baru juga Iya, ya, iya, ternyata iya. dengan dia pendatang baru juga dapat ternyata dia Iya. memerankan Elmanya di sini, terus dengan gerak-geriknya kelihatan ada yang salah nih dengan si Iya, Elma ini dengan semua kebiasaannya, dan dia ternyata matanya Elma juga di sini lumayan Yes. berbicara gitu. Jadi secara ya untuk aktor baru ini lumayan sih. Iya, Elma tuh Performance-nya. penggambaran cewek cantik pasti kesepian. Iya, terus kan dengan ditemani Kesa Lefronka, Susi itu pas banget gitu. Iya. Duet mereka berdua tuh Cocok itu. sih, heeh. Nah, Sama seperti karya-karya Pidi Baik yang lainnya ya. Ya. Di sini juga masih ada unsur-unsur seni tidak lepas ya. Kayak sebelum-sebelumnya Sadali atau Dilan ya. Dilan kan ya itu gombalnya itulah ya masa seninya. Nah, kalau di sini memang dia anak seni, suka nyablon, terus di kamarnya tuh penuh dengan gambar-gambar. Jadi itu sih yang mungkin tidak menghilangkan karakteristik dari Pidi Baik ya, menurut aku, yang tetap dibawa gitu ke filmnya. Dan film ini menurut aku emang sih kurang Bandung ya, tapi nanti itu akan kita bahas di kekurangan. Tapi berhasil meng-capture Bandung yang apa adanya gitu. Maksudnya Bandung yang macet, Bandung yang nggak ramah sama pejalan kaki. Iya. Terus juga ada apa sih? Ada orang-orang, segelintir orang yang punya kuasa gitu, yang ya kayak bapaknya Elma ini gitu ditunjukkan di filmnya. Jadi menurut aku film ini tuh nggak membual nih Bandung tuh romantis, Bandung tuh indah, enggak kok, Bandung juga macet gitu. Menurut aku ya itu sih emang realitasnya kayak sesuai aja, nggak di romantisin nggak di bagus-bagusin gitu. Emang ya seperti itulah gitu. iya, betul. Dan ada lagi Udah. paling dari orang juga lumayan ini Nugi ya di sini sebagai Ya, emangnya, dan setuju. Tike itu sebenarnya Padahal ya mereka bukan orang Sunda ya. elemen ya Nugi kan bukan orang Iya, Sunda. bukan orang Sunda ya. Tapi malah di sini yang berasa Sundanya ya Nugi, dan Iya, ya kalau Mang Tike, Yadi ya. Tike mah udah pasti Udah lah ya. pasti dia Dari sejak zaman jomblo juga dia kan jadi babynya Agus, itu udah menarik perhatian. Dan menurut orang elemen Sundanya malah ada di dua elemen Bandungnya malah ada di dua orang ini, Benar. yang bahkan di temannya si Basil, bahkan Susi, dan Nggak ada. ya elemen lainnya nggak berasa Bandungnya Iya, menurut iya. orang. Jadi ya bakal kita langsung aja bahas kurang-kurangnya aja untuk film Dan Bandung ini, karena ternyata
yang oke-nya dari kita cuma dapetnya segitu aja. Yes, kalau dari aku masih ngelanjutin tadi yang Indra, obrolan sesama temannya ini kan cukup banyak ya screen time-nya. Tapi ngobrolnya tuh nggak Bandung dan ngomongnya tuh lo gue. Menurut gue kalau cowok-cowok Bandung tuh kalau udah akrab tuh urang nggak sih? Iya, maksudnya ya nggak apa-apa campuran tapi itu ada masih logatnya. ada sunda-sundanya lah ini Iya. mah. Enggak, aku kayak merasa mereka kayak orang Jakarta aja atau kayak orang Jakarta yang di Bandung gitu. Enggak terasa kebandungannya tuh dalam ngobrol tuh nggak ada sih. Iya, padahal kan kalau secara backstory, Basil ini merupakan orang yang besar dan tinggal di Bandung ya. Yang mana kan mamahnya katanya asli Bandung, terus bapaknya juga ya Bandung. mungkin bukan, tapi di ya mereka Bandung tinggal kan. di Bandung dan bahkan teman saya saja yang bukan orang Bandung, dia tulen orang Jawa gitu, orang Jogja, tapi karena dia tinggal dan kecil di Bandung ya dia fasih berbahasa Iya. Sunda atau ya campuran logat Bandungnya tuh ada gitu. Tapi sayang sekali di sini hampir semua karakter utamanya Tidak tidak. berbahasa Sebenarnya Sunda. kalau Elma kita tidak keberatan ya, karena kan oh ya tahu Elma bukan orang Bandung, dia orang tuanya juga kan Jakarta atau Bandung, tapi kebetulan mungkin punya rumah di Bandung dan karena Elma ya akhirnya kuliah di Bandung ya itu kita masuk akal. Tapi Basil dan teman-temannya ini aduh. Iya. Dan juga kan di sini menggunakan distro yang memang ada ya, yang Bandung belong to us. Nah ini tuh tidak dieksplor dengan baik juga, padahal kan itu ututnya Bandung pisan gitu. Harusnya teh berasa, tapi sayangnya di sini kayak ya ini mah bisa diadaptasi di Iya sih. di kota manapun gitu. benar, Ceritain itu nggak harus di Bandung. Bandung tuh ternyata di sini cuma jadi tempelan sebagai setting doang dan ya tidak berasa Bandungnya. Kalau secara film PD Baik yang paling Bandung menurut orang ya film Dilan yang terakhir yang Ariel. Justru yang nggak ada judul Bandung-Bandung. Iya, yang Dilan yang Ariel itu Karena berhasil. Ariel memang orang Bandung Iya, ya. dan harusnya tuh nyari karakternya atau nyari Iya. case-nya yang beneran bisa berlogat seperti itu. Mungkin bisa dicontoh di ini aja, Agus Ringgo Rahman yang pas di Jomblo. Yes. Kan itu ya itu ngomongnya bahasa Indonesia, tapi kan ada logat Bandungnya dan Iya, kita kerasa. percaya kalau Agus Ringgo itu emang orang Bandung gitu. Sesimpel ini deh, Nugi kita tahu dia bukan orang Bandung ya, Iya. dan juga jarang sekali kalau setahu aku sih memerankan jadi orang Orang Bandung, Sunda, orang ya. Sunda. Dan di sini tapi aku bisa ngerasain loh usaha dia dan Iya. emang kerasa Bandung gitu. Terus juga obrolan sama kakaknya yang bapaknya Basil juga ada ya Sunda-Sundanya. Nah, Basilnya sendiri nih justru dan teman-temannya yang kurang membawa kebandungan itu sih ke film ini. Padahal mereka adalah pemeran utama ya Iya. di film ini. Terus obrolan-obrolan sama cowok-cowok tuh nggak Bandung banget sih itu teh gitu ya. Gimana ya kalau cowok-cowok Bandung teh kalau ngumpul kalau akrab teh pasti susundaan itu mah. Dan Iya. ini tuh nggak ada logat-logatnya sama sekali sih gitu. Jadi menurut aku kecewanya di situ karena ini udah membawa Bandung, udah judulnya dan Bandung. Iya. Terus kayak latarnya udah Lagunya dan Bandung. dan Bandung diulang-ulang sampai akhir tapi nggak dapet gitu si karakternya itu teh memberikan nuansa Bandung kepada orang-orangnya teh ya Iya. kurang gitu. Dan masuk akal tuh kalau yang film mungkin kita bandingkan dengan universe PD Baik lainnya ya. Soalnya yang Sadali aja itu tuh masuk akal karena dia orang Padang. Dia Dia pindah tinggal ke, lama ke di- Jogja kan. Tapi itu tuh masih berasa dia mencoba untuk Iya, membaur dengan ada apa bahasa yang kebawa gitu sama dia Iya. karena wajar dia udah lama banget kan di sana. Terus aku juga berharapnya misal gitu kayak teman-temannya tuh bukan orang Bandung asli tapi kan orang tuh kalau udah lama di suatu lingkungan ya iya keikut. pasti gitu. bakal kebawa. Nah, ini mah enggak. Iya, Dan kayak- entah dari mana gitu jadinya Iya, nggak jadi- kayak Bandung. Apakah mungkin Titin Watimena tidak meriset gimana pergaulan? Sayang sih ini. Iya sayang, jadi yang ngapain judulnya dan Bandung, udah aja Basil dan Elma atau apa Iya, gitu. Jadi bisa jadi. nggak usah bawa-bawa Bandung kalau Bandungnya cuma setting doang. Dan bahkan untuk adegan yang krusial menurut orang yang adegan terowongan aja Iya. itu tuh sebenarnya tidak masuk akal Karena untuk orang Bandung dan Orang bahkan Bandung mah nggak akan nongkrong di situ. dan bahkan untuk turis pun tidak masuk akal itu Korea tuh apa? apa kebutuhannya, apa Ah, tujuannya. iya. Aduh itu tuh sungguh sangat estetiknya aja enggak gitu Padahal kan. teh banyak ya sudut-sudut Iya. kota Bandung yang bisa dipilih gitu untuk dijadikan tempat Basil
melakukan ritual tersebut. Iya, ya, kenapa melakukan harus di situ? kontemplasi gitu. Tapi di situ teh kayaknya nggak nyaman dan enak dan aman juga sih untuk gituan gitu. Iya, Ya. dulu mah bau pesing di daerah situ teh. Ini testimoni dari orang Bandung asli Iya, ya. dulu ya sebelum di ini, sekarang kan udah banyak yang foto-foto di situ. Tapi tetap aja menurut aku kayaknya kurang oke sih Iya. memilih tempat itu. Harusnya kan banyak, apalagi kan yang di sini ada ke tebing keraton. Ya maksudnya ke daerah-daerah gitulah, kalau nggak ke mana, ke Punclut, ke mana kayak maksudnya teh banyak. Cibuleuit lah. Iya, bahkan kalau taman juga bisa ke Saparua Ya. atau Taman Maluku pinggirnya, banyak kan bahkan taman-taman. taman foto, Taman Vanda, bahkan apalah maksudnya teh di itu aja di balai kota juga masih masuk akal ya, kenapa Iya, harus di seenggaknya situ? lebih nyaman lah. Ini mah memaksa karena hanya ada tulisan dan Bandung yang jadi baik tulis itu. Aduh. Kenapa harus gitu? Kenapa memaksakan hal yang memang Apa kita harus pejamkan mata ya? iya, apakah harus kita pejamkan mata terus? Ini tuh merupakan ya gimana ya? Karena ngejual Bandungnya, dan pas kita nonton sebagai orang Bandung ya sayang sekali ini harusnya jadi IP yang oke dari PD Baik ya, IP berikutnya yang lebih oke, Iya. tapi sayang dieksekusi oleh Rudi Sudjarwo dan Titin Watimenanya tidak oke menurut. Ya, kurang Bandung. Iya, seenggaknya mah nyari tandem penulis Bandung kayak atau enggak konsultan Iya. yang bisa mengerti, atau ya kan maksudnya kan nulis skrip tuh harus riset ya. Masa ini mah ya udah aja menurut Titin Watimena seperti ini mungkin ya ditafsirkannya seperti itu, tapi ya kan Kurang. ini bawa Bandung ya. Iya. Gitu. Soalnya udah banyak nih film-film Bandung, enggak Bandung sih, Sunda gitu yang kerasa gitu ya. Iya. Sementara ini yang terbaru justru malah jauh dari kesan Mungkin Bandung ini gitu. nih mungkin bakal ada ini ada sanggahan mungkin ya, tapi kan Rudi Sudjarwo dan Titin Watimena bukan orang Bandung. Oke. Tapi ini loh ada contohnya film Nana Before Now and Then itu disutradarai Kamila Andini. Yang Dia bukan orang Bandung Iya, ya. yang bukan orang Sunda, Orang bahkan dia Sunda. bisa bikin film full bahasa Sunda. Sunda, Coba iya. gimana kan seenggaknya itu riset, niat gitu. Iya. Bahkan kalau kalian nonton kredit title-nya itu teh ada konsultan yang ngejagain Bahasa. cara bahasanya. Ya, seniat itu, tapi ya mungkin dan Bandung tidak dibuat seniat itu karena emang ya yang udah pasti laku lah dengan IP-nya PD Baik ya. Iya. Udah itulah maksudnya teh ngerasa apa ya? Orang Bandungnya teh kayak disepelekan aja menurut Iya. orang kayak. Padahal sebenarnya kalau riset juga nggak terlalu yang mendalam, casual aja sih ya Sunda yang nggak harus kayak Nana juga, maksudnya obrolan Sunda yang sehari-hari aja, minimal logatnya deh gitu. Basil tuh sebenarnya ya bisalah jadi mewakili AAA Bandung, andai dia juga lebih Sunda gitu. Iya. Menurut aku sayangnya enggak sih, nggak dapet aku AAA Bandung dari si Iya. Basil ini tuh nggak ada Dan gitu. ya memang tadi kan balik lagi Bandungnya hanya jadi setting doang, tidak melebur ke setiap karakternya. Yes. Bahkan kesukaan Elma Soto Bandung aja kayak terlalu terlalu dipaksakan. menurut- Iya. Di awal tuh aku ngerasa dubbingnya nggak match ya, Iya, nggak beberapa. rapi. Terus selain masalah itu audio mixingnya juga kurang oke nih. Nggak tahu ya, mungkin ini aku sensitif atau mungkin juga bisa Iya, penonton kadang yang lain tidak ngerasain. Nggak sih gitu. Terus kadang-kadang ada yang musiknya gede banget, terus ada dialog masuk set berhenti gitu loh. Berhentinya teh nggak enak gitu. Menurut aku itu cukup mengganggu film. Jadi ya bisa jadi keganggu sih orang-orang yang agak sensitif sama musik. Di sini musiknya audio mixingnya sih lebih tepatnya kurang oke Ya, gitu. dan juga di sini kan ada penambahan soal persib-persib. Yes. Ya itu juga tidak terlalu enggak sih, cuman cuma gitu doang, matu apa terus kan Cuman yang segitu soal aja. ini soal masalah yang bidadari Bobotoh itu juga terlalu maksa sih menurut Iya. orang kalau di treatmentnya kayak gitu ya. Kayak siapa sih emang dan ini anehnya teh orang ada yang mau beli kaosnya benar, itu teh siapa anjing? Iya. Kayak Segimana viral sih sampai iya orang yang enggak, atau mungkin kayak zaman Facebook dulu ya ada cewek yang ikonik terus, tapi kan ini tuh kayak yang make Iya. juga cewek cowok gitu. nah Terus, itu karena terus tiba-tiba ini bajunya banyak yang beli dipakai di kampusnya, dia ngelihat kok ada. Nah ini tuh tidak Kurang masuk sih. akal sih di situ. Kalau misalkan hanya satu orang yang pakai terus kebenaran dia ngelihat kok ada muka aku di baju dia. Nah, Nah baru itu lebih masuk akal aku kayak tuh gitu. kayak dibanding- pengennya
ya udah sih dia bikin buat diri dia sendiri gitu loh, nggak Iya. dijual. Pertama dia tuh anak seni ya, kedua dia tuh harusnya tahu kalau itu tuh melanggar Iya. ya, karena membuat Apalagi tanpa dijual, izin, dikomersilin. membuat tanpa izin, dijual dapat profit, itu tuh udah menyalah aturan. Harusnya seorang anak seni tahu itu. Terus kedua dia jadi joki joki TA juga, itu tuh red flag sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Basil ini dia melakukan banyak hal-hal yang bertentangan dengan sebenarnya seorang mahasiswa gitu, seorang Iya. desainer gitu. Masa sesimpel bikin desain aja dia pakai foto orang yang tanpa izin gitu, terus dijual belikan, terus di restock lah Iya. sepayu itu gitu maksudnya. Iya, sepayu apa sih? Itu tuh harusnya harusnya nggak digituin Basil tuh gitu. Iya. Kalau mau tuh mungkin idenya dari temennya, nggak dari sosok Basil yang kita tahu dia tuh anak seni kan nggak mungkin lah melakukan pelanggaran hak cipta gitu ya kasarnya. Nah sayangnya sih digituin di film ini. Iya, jadi terlalu banyak hal yang dipaksakan. Bahkan ya itu juga sebenarnya di sini cara penggambaran keluarganya Elma Ya? sayang sekali sih di sini. Kayak kepotong-potong. Iya, kayak ya gitu doang kayak simbolik doang kayak aduh. Iya. Sayang sekali. Sama di awal tuh aku ngerasa Elma tuh kayak cewek bingung. Iya nggak sih, dapat aja sih emang kayak karena dia tuh kayaknya canggung, terus juga kan pemalu, pendiam. Iya. Jadi menurut aku ya cebingnya itu beralasan dan masuk aja. Cuman di pertengahan dia udah mulai deket nih sama, udah mulai cair, udah mau diajak pulang. Jadi menurut aku ada perubahan karakter yang memang berguna gitu, dibutuhkan gitu. Jadi Tapi ya karakter ayah ibunya tidak berguna Iya. sekali. Padahal kan ini ya case-nya juga bukan case ecek-ecek, tapi sayang hanya sih dipakai gitu doang. Iya, Dodi Nomora keren di sini, tapi cuman sebatas gitu doang. Iya, kayak gitu ya, nggak tekanan ada. yang diterima Elma teh segimana sih? Kita teh pengen tahu gitu. Iya. Apakah Elma kenapa dijagain segitunya teh? Apakah udah siap dijodohin sama siapa atau gimana kan? Di sini Iya. tidak jelas ya. Alasan. Dan ya soal tiba-tiba si Basil dikasih undangan juga itu teh beneran atau bener. bohongan gitu itu. Aku pikir tuh dijauhkan dari Basil tuh karena Basil itu ayahnya adalah orang yang difitnah sama bapaknya. Iya. Aku pikir jadi kayak wah ini proteksi nih supaya anaknya mungkin takut dijahatin apa gimana. Tapi malah enggak ya, malah kayak mau dijodohin lah, terus nggak jelas sih Kitanya jadi. nggak dapat motif orang tuanya kenapa sangkar emaskan anaknya gitu kan. Di penjara sedemikian rupa katanya, Iya. di penjara dia Kalau bilang. enggak memang bapaknya kalau orang sampai tahu ya ada orang-orang yang ingin Iya. menyakiti bapaknya atau bahkan keluarga bapaknya kan karena mungkin bapaknya emang terkenal kesalahan mafia kasus atau apa kan itu ya. Iya. Tapi di sini tuh tidak terjelaskan dengan baik. Bener ya. Kalau secara filosofi lagunya kan Iya. itu tuh udah dalam banget, tapi sayang filmnya tidak sedalam itu. Terus juga udah cocok banget sih scene sama lagunya teh ya, udah kayak pas gitu, tapi ya tidak berasa juga sih tetap Bandungnya. Iya. Dan ya memang sih ada lirik yang bilang kalau Bandung tuh cuman nggak sebatas wilayah tapi ada perasaan lah Iya, gitu. Nah itu itunya. tuh yang kita tidak perasaan dapatkan itu ini sini. nih yang jadi masalah nih. Cuma yang kita dapat di sini soal wilayah doang. Iya, jadinya ya udah. Di akhir-akhir juga ini udah mulai bingung juga ya. Tiba-tiba masukin si Bimo, si Paul ke Belanda itu juga aduh. Atau gimana gitu. Kayaknya emang pengen keluar negeri kan biar lupa Elma dan Bandung. Tapi tuh gimana ya caranya dia masukin temen gitu. Iya, terus kan tiba-tiba yang gimana ya? Kan dia tuh di teleponnya. Kalau yang pas pertama mah oke gini, dianya handphonenya masih di mobil. Iya, Kan harusnya mah emang pas balik ke mobil nggak ngecek HP iya. atau gimana kan tidak mungkin ya. Tiba-tiba kalau misalkan dia nggak ngeceknya udah di bandara, udah di airplane mode kan masuk akal. Ini mah masih dalam perjalanan. Iya. Apa sengaja kali ya kayak nggak mau aja gitu. Nggak tahu sih. Ya nggak tahu kan Ya, gitu ya kita kan. juga nggak tahu Secara ya. logika cerita Iya. yang kita pikirkan mah harusnya ya kan ngeprint tiket boarding Iya, pass juga kan di HP atau maksudnya. Iya harusnya masa kan ada- ngecek sih. Iya. Ya tapi kalau memang semua itu dia udah tahu ya kayaknya emang kayak ya udah kamu emang mau pergi gitu. Terakhir cuma mau ngeliat rumahnya aja mungkin ya kayak emang. Iya kalau udah enggak beneran HP-nya emang ditinggal di rumahnya gitu kan. sekalian ya. Iya ada visual kayak gitu atau gimana iya jadi sih. kita teh ngerasa oh ya udah ada emang nggak mungkin diangkat gitu. Karena kayak pingin ada scene kayak ADC ya. Iya. Kejar dia. Kan ADC masuk akal ya Iya, itu iya. mah kan emang zaman telepon. Nggak ada ya Iya, masih ini belum. kan
Ini tapi ya gitulah, mungkin karena Rudi Sudjarwo juga kali jadi pengen mengulang scene itu. Iya, justru karena nggak mau ngulang scene itu, jadi bikin Jadi perbedaan. cuma ketinggalan di di terowongan. Tapi ini kayak menyisakan ini nggak sih, menyisakan misteri untuk kayak berikutnya ya? Ya emang sengaja. Sengaja ya, dibikin gini ya. Tapi ya sengajanya tuh terlalu gimana gitu. Ya nanti kita nantikan aja ya kalau gitu berikutnya. Tapi kan mungkin kalau emang udah di Belanda mah kita yang orang Bandung tidak akan merasa. Tapi Belanda juga kan Sunda ya. Iya maksudnya, tapi kan tidak akan menuntut sebandung itu. Karena gitu. Udah beda. Ya udahlah, udah di beda alamat kita. Maksud cuma ini pas filmnya dan Bandung sayang sekali tidak. Cuma mungkin yang kepake Bandung ya cuma geografisnya doang. Iya, orang-orangnya tidak, sayang sekali. Oke, ada scene favorit gak nih? Ada, yang pertama itu scene Basil sama bapaknya sih. Bisa bagus sih. Kayaknya emang jam terbang ya mereka. Iya, Arseni juga kayak obrolannya bukan yang di dialog gitu. Iya, terus bukan yang di skrip. Itu kan tipe bapak-bapak Bandung yang sangat mudah ditemui gitu, bahkan mengingatkan kepada bapak aku gitu. Terus cara ngobrolnya seperti ya itu ngalir aja kayak anak. Dan Basil juga ya dia juga udah lumayan banyak ya film-film, jadi kayak believable aja gitu sebagai anak dan bapak tuh enak, nggak canggung, terus kayak bercandanya gitu ya. Menurut aku itu scene terbaik di film ini sih antara bapak anak ini. Iya, dan bahkan bapaknya pun ada masih atau logat-logat Sunda, atau nyoba dialog-dialog yang memang kerasa. Iya, walaupun kan itu bisa masuk akalinya bapaknya mungkin bukan orang Sunda, orang tapi ada kok Bandung bahasa. ya. Tapi kan karena Omang udah tinggal di situ mah harusnya ada ke bawah lah. Iya. Gitu. Sama scene Basil dan Elma sih yang aku suka pertumbuhan perkembangan dari yang awalnya nggak suka, mulai penasaran, mulai deket, terus akhirnya ya itu aku suka sih. Jadi ya scene mereka dan sama itu scene Basil dan Elma di sini. Iya. Mantep. Mantep, aku suka Basil ya di antara karakter lain. Tapi kurang Sunda catatannya. Langsung aja kita ke Cinescore untuk film dan Bandung. Overall aku tuh suka ya, cuman kurang Bandung aja sih sebenarnya sama tadi ya, teknis-teknis sedikit. Iya, tapi maksudnya aku suka karakternya gitu. Kalau yang lain-lain tuh nggak nempel di aku ya, Dilan Sadali. Jadi aku kasih 7/10. Mantap, sekali. Kalau dari aku ini mungkin 5,5 aja. Karena emang ini teh klise secara plot dan secara ngapain judulnya dan Bandung kalau ini bisa direplika ke dan Bekasi dan Klaten dan Jakarta, atau udah sesimpel Basil Elma ya. Iya, Basil Elma aja udah, dan Bandungnya nggak usah dipakai karena jadi ya beban aja. Dan Dear Basil. Basil 2024 atau Basil 2023 apa kayak. Iya sih. Jadi ya ini soalnya bawa-bawa dan Bandung dan kirain bakal ya kan case-nya tuh sama Rafael mah harusnya bisa mencoba untuk menjadi AA Bandung atau gimana. Setahun lah di Bandung. Iya, maksudnya kan tinggal mainin apa kayak atau ngobrol lah setahun sama Bisma ya. Kenapa nggak Bisma aja kayak maksudnya yang jadi case kan itu dari logatnya udah langsung dapat. Mukanya juga udah AA Bandung banget ya Bisma. Sayang sekali itu sih. Maksudnya sayang sekali film dan Bandung ini hanya menggunakan Bandung sebagai ya tadi setting tempat doang, aja ya. Sisanya mah bisa direplikat di semua kota. Sisanya tidak melibatkan perasaan. Iya, cukup sekian saja review dari kita berdua. Buat kalian yang sudah menonton dan Bandung, silahkan kita berdiskusi juga di kolom komentar ya. Menurut kalian bagaimana? Apakah berasa Bandungnya ataukah karena kalian sependapat dengan saya kayak merasa ini mah Bandungnya cuma tempelan doang. Iya. Itu. Ataukah kalian suka Basil seperti saya? Iya, jadi mengkatrol nilainya juga karena Basilnya ya. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Cukup sekian saja review dari kita. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.